Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, anak-anak siswa-siswi pelajar Nusantara yang hebat dan luar biasa. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan ini Pak Guru akan membahas bab 3, yaitu membangun jati diri dalam kebinekaan. Yang pertama, kita mengenal kekhasan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus kenal, kita harus mengetahui kekhasan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Kekhasan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Luas wilayah Indonesia sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh kepulauan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia juga memiliki beragam kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara. Yang pertama, pulau di Indonesia. Indonesia memiliki pulau-pulau yang besar seperti Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap pulau memiliki keunikan dan keindahan alam yang berbeda-beda. Selain itu, banyak pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau besar yang juga menawarkan pesona yang menakjubkan. Setelah pulau, kemudian kita melirik kekayaan alam Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Negara ini terkenal dengan keindahan alamnya, seperti gunung, pantai, danau, hutan, serta terumbu karang yang memukau. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan tambang lainnya. Kekayaan alam ini merupakan potensi besar bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Setelah kekayaan alam Indonesia, kita berlanjut kepada keragaman bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kekhasan dan keberagaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki keunikan budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keberagaman ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti bahasa, pakaian, makanan, musik, tarian, dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak suku, agama, dan bahasa yang semuanya saling berinteraksi dan memberikan warna yang khas kepada kehidupan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal dan menghargai kekhasan dan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Bahasa yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah bahasa yang ada di Indonesia. Antara lain bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Batak,
bahasa Melayu, bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Ambon. Namun bukan hanya itu, tentunya masih banyak lagi bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang tidak tercantum pada kesempatan kali ini. Silakan adik-adik mencari bahasa apa lagi selain apa yang Pak Guru sampaikan. Setelah bahasa, kita juga harus mengenal pakaian adat yang ada di Indonesia ini. Indonesia memiliki banyak pakaian adat dari berbagai daerah. Beberapa contoh adalah kebaya dari Jawa, baju bodo dari Sumatera Utara, ulos dari Sumatera Utara, songket dari Sumatera Barat, pakaian adat Toraja dari Sulawesi Selatan, dan tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur. Setiap pakaian adat memiliki ciri khas dan makna yang berbeda sesuai dengan asal daerahnya. Setelah pakaian, kita harus mengenal makanan-makanan tradisional karena kita manusia hidup pasti butuh makan. Makanya kita harus mengenal makanan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, pempek dari Palembang, sate lilit dari Bali, soto Betawi dari Jakarta, rawon dari Jawa Timur, papeda dari Papua, soto Banjar dari Kalimantan Selatan, es cendol dari Jawa Tengah, bika, Ambon, Maluku. Tentunya masih banyak makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia yang belum Pak Guru sebutkan. Silakan kalian bisa mencari, kembangkan potensi kalian, kembangkan khasanah pembendaharaan pengetahuan kalian tentang makanan tradisional Indonesia. Setelah makanan, kita juga harus tahu musik tradisional. Berikut adalah contoh musik tradisional yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya. Yang pertama ada gamelan dari Jawa dan Bali, keroncong dari Betawi, angklung dari Jawa Barat, kolintang dari Sulawesi Utara, sasando dari Nusa Tenggara Timur, talempong dari Sumatera Barat, gong kebiar dari Bali. Selanjutnya kita masuk pada mengenal tari tradisional. Tarian tradisional Indonesia sangat beragam dan unik. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian tradisional yang khas dan memiliki makna tertentu. Beberapa contoh tarian Indonesia yang terkenal antara lain tari pendet dari Bali, tari saman dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, poco-poco dari Maluku Utara, caipong dari Jawa Barat. Tarian tradisional ini seringkali dipertunjukkan dalam acara-acara adat atau upacara keagamaan. Selain itu, tarian tradisional Indonesia juga sering dijadikan atraksi wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Luar biasa. Itulah Indonesia. Adat istiadat dan tradisi merupakan warisan budaya yang penting bagi bangsa Indonesia. Adat merujuk pada norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Istiadat mencakup berbagai upacara dan ritual yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tradisi adalah warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi seperti seni, sastra, dan tari-tarian. Keberagaman adat, istiadat, dan tradisi di Indonesia menunjukkan kekayaan budaya yang luar biasa dan menjadi ciri khas bangsa kita tercinta, Indonesia. Indonesia memiliki banyak tradisi dan upacara adat yang berasal dari berbagai daerah, antara lain upacara adat Ngaben di Bali. Upacara Ngaben adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu Bali yang masuk dalam serangkaian upacara Pitra Yatna.
Upacara ini yang ditujukan kepada leluhur terkait kematian yang dilakukan dengan cara mengkremasi jenazah. Setelah itu, abu jenazah akan dihanyutkan ke laut atau sungai. Upacara adat Pesijuk di Aceh. Pesijuk merupakan sebuah upacara adat dalam budaya masyarakat Aceh yang masih dipertahankan sampai sekarang. Upacara adat Pesijuk biasanya dilakukan pada acara pernikahan, syukuran rumah baru, naik haji, hingga kelahiran. Upacara adat Kasada Suku Tengger. Upacara adat ini dilakukan oleh masyarakat suku Tengger Jawa Timur yang memeluk agama Hindu untuk memohon pengampunan dari Brahma atau Dewa Pencipta. Suku Tengger akan melempar sejumlah sesajen ke kawah Gunung Bromo dalam pelaksanaan upacara ini. Upacara adat Mekikua di Sulawesi Utara. Upacara adat Mekikua dilakukan oleh masyarakat dari suku Minahasa Manado, Sulawesi Utara. Ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur atas pemeliharaan sepanjang tahun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara adat Dahau di Kalimantan Timur. Upacara adat Dahau dilakukan di Kalimantan Timur yang diadakan untuk memberikan nama kepada anak yang merupakan keturunan bangsawan. Terdapat banyak ritual yang dilakukan dalam upacara adat ini, sehingga berlangsung selama 1 bulan lamanya. Upacara adat Ngebabali di Lampung. Masyarakat Lampung akan mengadakan upacara Ngebabali saat membuka lahan baru untuk berladang. Upacara adat ini juga dilakukan saat seseorang akan membuka rumah baru, teman-teman. Upacara adat memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda, namun semuanya merupakan bagian penting dari kekayaan bangsa kita, Indonesia. Adik-adik pelajar Nusantara yang hebat dan luar biasa. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki kitab suci sebagai pedoman dalam melangkah, sebagai pedoman dalam melakukan ibadah, sebagai pedoman dalam kehidupan beragama. Yang pertama, Islam. Islam memiliki kitab suci Al-Quran, dan Islam juga memiliki tempat ibadah yang bernama masjid. Kristen memiliki kitab suci Alkitab. Tempat ibadah utamanya adalah gereja. Yang ketiga, Katolik memiliki kitab suci Alkitab juga. Tempat ibadah utama adalah katedral. Hindu, kitab sucinya Weda. Tempat ibadahnya adalah pura atau pura. Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya adalah vihara. Konghucu, kitab suci Yijing. Tempat ibadahnya adalah kelenteng. Ini adalah keberagaman agama-agama yang ada di Indonesia kita tercinta. Adik-adik, siswa pelajar hebat harus tahu ternyata Indonesia memiliki beragam agama yang satu sama lain saling menghormati, saling toleransi. Indonesia juga memiliki nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan menghormati orang-orang yang lebih tua. Semua ini menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain, sehingga menjadikan bangsa Indonesia unggul dalam hal kepribadian dan kebersamaan. Tepuk tangan untuk kita bangsa Indonesia. Gotong royong mempunyai banyak manfaat, diantaranya meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. 2. Mempercepat dan mempermudah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. 3. Mengurangi beban kerja dan biaya yang harus dikeluarkan secara individu. 4. Meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. 5.
membantu menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitar. 6. Membangun dan memperkuat hubungan sosial antar warga. 7. Menciptakan suasana harmonis dan damai di lingkungan sekitar. Itu di antara manfaat gotong royong, dan pastinya masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Bangsa Indonesia, tentunya adik-adik semua sering mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika. Dan kebinekaan Indonesia itu apa? Kata Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Moto ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia yang tetap bersatu sebagai satu bangsa. Moto ini sangat penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lantas, apakah kebinekaan Indonesia? Kebinekaan Indonesia adalah kekayaan dari keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik dan berbeda dari negara lainnya. Kebinekaan juga menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adik-adik pelajar hebat Nusantara yang Pak Guru banggakan. Kiranya pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mengizinkan. Tetap semangat, tetap belajar, tetap optimis. Yakin kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.